Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam coaching supervisi akademik terdiri dari pengamat, observer, coach, dan coaching. Saya Tasya dari SMP Negeri 3 Randangan 1 Atap. Saya Dirhan Imadu dari SMP Negeri 2 Taluditi. Saya Nur Ain Pasau dari SDN 10 Lemito. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dirhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tasya. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya juga alhamdulillah baik, Pak, hari ini. Baik, Pak Dirhan, sebelum Pak Dirhan melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Pak Dirhan ya. Jadi untuk yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi Pak Dirhan, di sini coaching hari ini ada coach dan ada coachee. Saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana Pak Dirhan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi kepada coachee. Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee, dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disusun dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Pak Dirhan, pertanyaan yang saya akan tanyakan sama Pak Dirhan adalah kompetensi yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini apa ya, Pak? Iya, Bu. Baik. Untuk kompetensi apa yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini, yaitu di mana potensi yang ingin saya kembangkan, yaitu pertama presence atau kehadiran penuh dalam coaching ini. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Seperti itu, Bu. Iya, jadi pertanyaan kedua ya, Pak ya. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Iya, kompetensi yang spesifik yang nantinya saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee sehingga apa yang saya akan kembangkan itu bisa menjadi pembelajaran buat si coachee. Begitu, Bu. Ya, kemudian pertanyaan terakhir ini, Pak. Indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching hari ini? Untuk indikatornya, saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan si coachee ini, Bu. Kira-kira seperti itu, Ibu. Ya, baik. Demikian dulu, Pak ya. Semoga proses observasi hari ini berjalan lancar. Silakan Pak Dirhan untuk melakukan coaching terhadap coachee.
Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dirhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Ain. Bagaimana kabarnya Pak Dirhan hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Dengar-dengar Ibu ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu kepada saya Bu? Oh iya Pak, ada. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Dirhan. Oke, tapi sepertinya untuk waktunya Bu mungkin cuma beberapa menit ke depan. Berarti apa yang nantinya Ibu sampaikan kepada saya hari ini? Begini Pak, ada sedikit masalah barangkali Pak Dirhan bisa bantu saya ketika proses pembelajaran saya berlangsung. Ada salah satu dari murid saya sering tertidur di dalam kelas Pak. Oke, kalau saya garis bawahi, yang berarti permasalahan Ibu itu menyangkut murid yang sering tertidur di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Begitu ya Bu? Iya Pak, betul. Murid ini selalu tertidur di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung Pak. Nah, dari percakapan kita nanti, apa yang ingin Ibu capai dari percakapan ini? Begini Pak, jadi saya ingin kali ini ingin percakapan bisa membantu saya dan murid saya bahwa murid saya ini sering ngantuk pada saat pembelajaran berlangsung, sehingga nantinya murid ini bisa mengikuti pembelajaran saya dengan fokus dan maksimal Pak. Oke, baik Bu. Jadi saya ingin tahu dulu kejadian sebenarnya seperti apa. Tolong Ibu untuk bisa menceritakan atau menyampaikan bagaimana permasalahannya. Pada proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas, Pak, saya lihat murid lebih semangat, senang, ceria, dan fokus dalam pembelajaran. Namun dalam tengah pembelajaran saya melihat salah satu murid, Pak, yang duduk di belakang mengantuk. Oke, selama ini apa Ibu sudah pernah mengambil tindakan? Ada Pak, saya sudah mengambil tindakan. Selama ini tindakan ke murid belum. Cuma saya pernah berkoordinasi dengan guru mata pelajaran lain. Ternyata murid tersebut juga Pak juga sering mengantuk di pelajaran yang lain Pak. Oh, begitu ya. Jadi Ibu belum mengambil tindakan pada murid tersebut. Akan tetapi, orangnya juga sering mengantuk pada saat proses pembelajaran. Betul sekali Pak. Iya, betul sekali Pak. Oke, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Kira-kira apa yang Ibu lakukan kepada murid tersebut? Yang saya akan lakukan Pak kepada murid tersebut adalah melakukan restitusi Pak. Kalau selain restitusi Bu, apa yang akan Ibu lakukan? Selain restitusi, rencana lain yang saya akan lakukan Pak adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, bagus sekali. Jadi Ibu ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya Pak, betul. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang akan atau yang nantinya akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan adalah pembelajaran diferensiasi proses dan produk. Terus langkah-langkah apa yang Ibu lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk itu? Untuk langkah yang saya akan ambil yang pertama yaitu saya akan melakukan pemetaan awal, yaitu pemetaan kesiapan belajar
siswa, minat dan profil belajar siswa seperti itu, Pak. Oke, langkah selanjutnya setelah pemetaan, apa tindakan yang Ibu akan ambil? Saya akan menyusun RPP atau modul ajar pembelajaran berdiferensiasi, seperti pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk, Pak Dirhan. Boleh diceritakan, Bu, pembelajaran berdiferensiasi proses yang Ibu akan lakukan seperti apa? Dalam pembelajaran berdiferensiasi proses, anak-anak saya suruh untuk berkelompok. Dari tugas kelompok itu saya beri tugas produk, kemudian mempresentasikan hasilnya, Pak. Nah, itu bagus sekali, Bu. Untuk diferensiasi produknya, bagaimana penerapannya, Bu? Kalau diferensiasi produk yang saya akan terapkan pada waktu proses sedang berjalan, murid diberi tugas. Dalam tugas tersebut, saya beri tugas membuat bahan kerajinan agar murid kreatif membuat bahan bekas dari dan diberi kebebasan sesuai dan minat kemampuan anak tersebut dari misalnya contohnya dari sisa-sisa botol plastik begitu, Pak. Oke, ini tentunya sangat menarik ya, Bu. Kalau boleh saya rangkum dari masalah tadi, Ibu akan melakukan restitusi, melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses maupun pembelajaran berdiferensiasi produk. Dari rencana tersebut, rencana mana yang akan Ibu lakukan nantinya? Saya akan lakukan yaitu restitusi sesuai tahapannya, Pak. Tahapannya seperti apa, Bu? Tahapan restitusi misalnya meliputi segitiga meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan Dirhan. Oke. Dalam melaksanakan segitiga restitusi, adakah yang bisa membantu Ibu dalam proses itu? Ada, Pak. Saya akan berkoordinasi dengan rekan guru dan kepala sekolah sebelum melakukan restitusi, Pak. Oke, baik, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini yang Ibu dapatkan seperti apa? Dari percakapan kita hari ini, Pak, yang saya dapatkan yaitu gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif, Pak. Bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya ya, Bu. Mungkin percakapan kita hari ini boleh kita cukupkan sampai di sini ya, Bu. Semoga untuk rencana-rencana Ibu ke depan bisa berjalan dengan baik. Iya, Pak, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, Pak, saya tunggu nanti kabar-kabarnya, Pak. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini, Pak. Semoga rencana kita berjalan lancar, dan juga terima kasih kepada Pak Dirhan sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan nanti akan saya lakukan dan bisa bermanfaat, bisa terjadi perubahan di diri saya sebagai pendidik dan juga di sekolah, Pak, di sekolah saya, Pak. Oke, sama-sama, Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan boleh langsung hubungi saya saja ya, Bu. Ya semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dirhan. Waalaikumsalam, Bu. Ya. Ya, baik Pak ya. Tadi sudah melakukan coaching. Bagaimana hasilnya, Pak? Untuk coaching tadi, alhamdulillah hasilnya baik, Bu. Coach sudah bisa menyelesaikan masalahnya.
Alhamdulillah kalau begitu Pak ya. Jadi berlangsung dengan baik Pak ya. Nah, jadi sekarang Iya. langsung saja kita analisis dari ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi Pak ya. Jadi Iya, iya. apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebut dalam melaksanakan coaching tadi Pak? Ya, tadi Bu, saya sudah mengembangkan kesadaran penuh sesuai yang yang saya sampaikan di awalnya. Kemudian yang kedua, saya sudah fokus dalam memecahkan masalahnya si coach Bu, seperti itu. Oh iya ya, jadi tadi saya lihat Pak ya sudah hadir sepenuhnya, sudah mendengar aktif, sekaligus sudah membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, setelah itu kira-kira rencana apa yang akan Pak Dirhan kembangkan lagi Pak? Yang saya ingin kembangkan lagi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach sehingga saya bisa terdorong untuk memecahkan masalahnya sendiri. Iya, kira-kira langkah-langkah yang akan dikembangkan untuk pertanyaan berbobot itu seperti apa Pak ya? Merefleksi kekurangan diri saya, kemudian memperbaiki dan mencari referensi bagaimana untuk melakukan coaching yang lebih baik lagi, Bu. Ya, jadi demikian Pak ya hasil observasi kita hari ini. Saya selaku pengamat atau observer dari kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Semoga langkah-langkah yang sudah Bapak akan ambil akan berjalan dengan baik Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama kita akhiri pertemuan kali ini ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Dirhan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dirhan. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Pak Dirhan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu. Untuk hari ini sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih untuk Ibu. Iya, Pak. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya, Pak. Baik pada coaching kita atau pada coaching Ibu hari ini, coach dan coachi akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Laur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Ain dapat memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi dan juga bagaimana coachi tersebut bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, yaitu Ibu Ain. Nah, jangan lupa juga ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk sekarang pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bu Nur Ain adalah kompetensi apa yang akan Ibu Ain kembangkan pada saat coaching kali ini? Begini Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, kemudian terakhir ini ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya
atau menemukan langkah-langkah dan mengatasi permasalahannya, Pak. Oke, baik. Demikian dulu ya, Bu, praobservasinya kali ini. Silakan Ibu untuk dapat melakukan coaching terhadap coaching. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum, Pak Dirhan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Bu Ain. Waalaikumsalam, Bu Tasya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Tasya ada yang mau disampaikan dan diceritakan begitu, Bu? Ya, Bu. Jadi hari ini saya ingin curhat nih, Bu. Ya, boleh kan, Bu, curhatnya? Oke, boleh. Ya. Tapi sepertinya kita agak nggak mengisi banyak waktu ya, Bu. Mungkin cukup 20 menit sampai 30 menit untuk kita ngobrol-ngobrol hari ini. Berarti apa ini yang Ibu Tasya sampaikan? Iya, jadi begini Bu Ain, saya itu punya sedikit masalah di kelas ketika dalam proses pembelajaran berlangsung. Jadi ada salah satu murid saya, itu dia setiap proses pembelajaran berlangsung itu dia selalu mengantuk, Bu. Oke, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Ibu Tasya adalah murid sering tertidur di dalam kelas saat pembelajaran. Iya, Bu, betul sekali. Jadi murid ini selalu tertidur ketika pembelajaran berlangsung di kelas. Oh ya, begitu. Nah, dari percakapan kita nanti, apa yang ingin Ibu Tasya capai dari percakapan ini? Iya, begini Bu. Dari percakapan kali ini, saya ingin membantu murid saya yang sering mengantuk di dalam kelas itu pada saat proses pembelajaran, sehingga nanti murid ini bisa, maksudnya tidak selalu mengantuk ketika menerima proses pembelajaran. Oh baik Bu, jadi saya ingin tahu dulu kejadian yang sebenarnya seperti apa. Tolong Ibu untuk bisa menceritakan atau menyampaikan permasalahan Ibu Tasya. Ya, jadi begini Bu ya. Jadi pada saat waktu proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas, jadi murid ini pertama-tama itu dia kelihatan bersemangat, terus ceria, dan dia selalu aktif dalam pembelajaran. Namun ketika sudah di pertengahan pembelajaran, saya lihat itu dia sudah mulai jenuh dan mulai tidak bersemangat lagi, dan akhirnya ketika saya melihat kembali dia sudah tertidur, Bu. Oh iya begitu. Selama ini apa Ibu Tasya sudah pernah mengambil tindakan? Selama ini saya belum melakukan tindakan, cuma saya sudah pernah koordinasi dengan guru mata pelajaran lain. Ternyata bukan hanya di proses pembelajaran saya, bukan hanya di mata pembelajaran saya, namun kejadian hal ini juga terjadi di mata pembelajaran yang lain, Bu. Oh, begitu. Jadi sebelum mengambil tindakan pada murid tersebut, akan tetapi sudah bertanya kepada guru lain, ternyata jawabannya sama bahwa murid tersebut sering mengantuk. Iya, betul sekali, Bu. Kira-kira apa tindakan, maksudnya kira-kira apa yang Ibu Tasya lakukan kepada murid tersebut? Ya, yang ingin saya lakukan terhadap murid tersebut agar tidak mengulangi maksudnya sikapnya tersebut itu, saya ingin melakukan restitusi, Bu. Oh ya. Selain restitusi, apa yang akan Ibu Tasya lakukan? Iya, selain saya melakukan restitusi ini, juga saya ingin merubah mode pembelajaran, dan saya ingin melaksanakan
atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, bagus sekali ya Bu Tasya, ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul Bu. Begini, pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang Ibu Tasya lakukan? Dalam hal ini saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk proses dan produk, Bu. Langkah-langkah apa yang Ibu Tasya lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk dan proses, Bu Tasya? Iya, jadi langkah yang pertama yang ingin saya lakukan yaitu saya akan melakukan pemetaan terhadap murid di kelas, terus agar saya itu bisa mengetahui kebutuhan murid sesuai dengan minat serta profil belajar murid. Seperti itu, Bu. Dan langkah selanjutnya setelah pemetaan, kira-kira apa tindakan yang Ibu Tasya ambil? Ya, dalam hal ini saya akan menyusun RPP atau modul ajar dulu terlebih dahulu ya Bu ya. Terus yang penerapannya itu dan isinya itu pembelajaran berdiferensiasi, proses, dan produk. Boleh Ibu Tasya ceritakan pembelajaran berdiferensiasi proses yang Ibu lakukan? Iya, jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi proses ini, murid-murid saya akan tugaskan untuk berkelompok. Dari tugas kelompok itu saya berikan tugas produk, kemudian untuk hasilnya dipresentasikan setiap kelompoknya. Wah, bagus sekali Bu Tasya. Untuk diferensiasi produk, bagaimana penerapannya Bu? Ya, kalau diferensiasi produk ini yang saya terapkan pada waktu proses sedang berjalan, murid diberikan tugas dan dalam tugas tersebut saya berikan tugas membuat bahan kerajinan atau misalnya peta konsep. Selain kerajinan itu bisa juga seperti peta konsep. Terus di sini juga murid membuat selain peta konsep itu murid juga bisa membuat tulisan yang mereka mereka sukai, tapi disesuaikan dengan gaya dan minat kemampuan murid tersebut. Wah, ini tentunya sangat menarik sekali ya Bu Tasya. Kalau boleh saya rangkum dari masalah tadi, Ibu akan melakukan restitusi, kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk. Dari rencana tersebut, rencana mana yang Ibu Tasya lakukan? Iya, jadi saya terlebih dahulu akan melakukan restitusi sesuai dengan tahapannya. Baik, tahapannya seperti apa Ibu Tasya? Iya, jadi tahapannya restitusi itu meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Dalam melaksanakan segitiga restitusi ini, adakah yang bisa membantu Ibu Tasya? Iya. Dalam hal ini saya akan berkoordinasi dengan rekan guru di sekolah dan kepala sekolah sebelum saya melakukan restitusi tersebut. Oke, baik Bu Tasya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Tasya dapatkan? Ya, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran Bu ya. Bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi untuk murid. Oke, alhamdulillah ya Bu Tasya, sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif.
Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya dari Bu Tasya. Mungkin percakapan kita hari ini boleh kita cukupkan sampai di sini ya Bu Tasya. Semoga rencana-rencana Ibu bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya buat saya Bu. Sudah mendengarkan keluh kesah dari saya. Insya Allah nanti saya akan lakukan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Bu. Ya, sama-sama Bu Tasya. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, boleh langsung hubungi saya. Dan Ibu Tasya, semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Ya, baik, Saja dengan Bu Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Bu Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ain. Waalaikumsalam, Pak Dirhan. Iya, Bu, tadi Ibu sudah melakukan coaching. Bagaimana hasilnya, Bu? Alhamdulillah hasilnya baik, Pak. Koci sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Oke, alhamdulillah kalau begitu, Bu. Langsung kita bahas dan kita analisis dari ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi ya, Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebut dalam melaksanakan coaching tadi? Saya sudah mengembangkan kesadaran penuh, Pak. Saya sudah fokus dalam memecahkan masalah koci, Pak. Oke, baik. Tadi juga saya lihat Ibu sudah hadir secara penuh, sudah mendengarkan aktif, sekaligus sudah membuat pertanyaan yang berbobot. Setelah ini, kira-kira rencana Ibu yang akan dikembangkan lagi apa? Saya ingin kembangkan lagi, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada koci, kepada koci saya maksudnya, sehingga bisa terdorong memecahkan masalahnya sendiri, Pak. Terus langkah-langkah yang dikembangkan untuk pertanyaan berbobot bagaimana? Merefleksikan kekurangan diri saya, kemudian memperbaiki, mencari referensi bagaimana melakukan coaching yang baik, Pak. Oke, baik demikian Bu, hasil dari observasi saya selaku pengamat atau observer dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Baik, terima kasih Pak Dirhan. Iya, sama-sama. Mari kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tasya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ain. Gimana kabarnya hari ini, Bu Tasya? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Ain? Alhamdulillah Bu, baik juga. Sebelumnya kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bu Tasya. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Terus pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian Ibu Tasya memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Tasya adalah kompetensi apa yang akan Ibu Tasya lakukan atau Ibu Tasya kembangkan pada coaching kali ini? Iya. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif,
dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Ibu sih? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Iya, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, demikian dulu ya pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu untuk melakukan coaching dengan Koci. Ya, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tasya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dirhan. Ibu, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Tadi malam Mbak telepon, ada yang mau disampaikan Pak Dirhan? Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Iya, oke. Tapi sepertinya tidak banyak makan waktu Pak ya. Mungkin cukup sampai setengah jam ke depan, boleh Pak? Oh iya Bu, ya nggak apa-apa Bu. Ya, jadi seperti ini Bu, ada sedikit masalah yang saya alami saat ini. Barangkali Ibu Tasya bisa bantu saya untuk mengatasi masalah ini. Ketika proses pembelajaran berlangsung, ada salah satu dari murid saya yang sering tertidur di saat pembelajaran berlangsung, Bu. Oke, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Pak Dirhan ini adalah murid yang sering tertidur atau ngantuk dalam proses pembelajaran, Pak ya? Iya betul Bu. Murid ini selalu tertidur ketika pembelajaran berlangsung. Itu masalahnya Bu yang saya hadapi sekarang ini. Oh ya Pak. Nah dari percakapan kita, apa yang Pak Dirhan ingin capai? Kalau yang ingin saya capai begini Bu. Dari percakapan kali ini, saya ingin bisa membantu murid saya itu. Memang ingin sekali membantu murid ini. Apalagi dia kan masalahnya saya ini, murid ini sering mengantuk di dalam kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Sehingga nantinya murid ini bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang dengan fokus dan maksimal. Itu harapan saya, Bu. Ya, baik Pak. Jadi saya ingin tahu terlebih dahulu kejadian sebenarnya seperti apa. Tolong Pak Dirhan untuk bisa menceritakan, menyampaikan sama saya. Begini Bu, pada saat proses pembelajaran berlangsung, di dalam kelas saya lihat murid lebih semangat, kemudian senang, ceria dan fokus dalam pembelajaran. Namun dalam tengah pembelajaran saya melihat ada salah satu murid yang duduk di belakang sering mengantuk pada proses pembelajaran dan itu menurut saya sangat mengganggu untuk proses pembelajaran di saat di kelas, Bu. Iya. Oh, begitu Pak ya. Jadi selama ini apa yang Pak Dirhan sudah pernah mengambil tindakan? Untuk tindakan selama ini, tindakan ke murid sebenarnya belum ada, Bu. Cuma saya pernah berkoordinasi dengan guru mata pelajaran lain
ternyata murid tersebut juga sering mengantuk di pelajaran yang lain, Bu. Begitu Pak ya. Jadi Bapak belum pernah mengambil tindakan pada murid ya tersebut. Jadi tetapi Bapak sudah pernah menanyakan atau berdiskusi kepada guru lain, ternyata jawabannya juga sama Pak ya, bahwa murid tersebut sering ngantuk. Iya, Bu, betul sekali, Bu. Kira-kira Pak ya, apa yang Bapak akan lakukan terhadap murid tersebut? Mungkin yang saya akan lakukan kepada murid tersebut adalah yaitu kemungkinan melakukan segitiga restitusi, Bu. Oh ya, selain segitiga restitusi Pak, apa yang akan Bapak lakukan? Nah, untuk selain segitiga restitusi, rencana lain yang akan saya lakukan itu adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin menurut saya seperti itu, Bu. Oh, bagus sekali Pak ya. Jadi Bapak ingin melaksanakan pembelajaran berdiferen Pak ya. Iya betul, Bu. Pembelajaran berdiferen seperti apa yang Bapak akan lakukan? Untuk pembelajaran yang berdiferensiasi yang nantinya saya akan lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi proses maupun berdiferensiasi produk. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensi proses dan produk, Pak? Nah, untuk langkah-langkah yang nantinya saya akan lakukan, pertama kali yaitu saya akan melakukan pemetaan. Nah, pemetaan awal dengan melakukan pemetaan, saya akan mengetahui kesiapan belajar murid, kemudian minat murid, dan juga profil belajar murid. Seperti itu, Bu, yang nantinya saya akan lakukan. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, selanjutnya langkah apa, Pak, setelah pemetaan itu? Tindakan yang Bapak akan ambil? Iya, saya akan menyusun RPP atau modul ajar pembelajaran berdiferensiasi proses maupun pembelajaran yang berdiferensiasi produk. Iya. Boleh diceritakan Pak, pembelajaran berdiferensiasi proses itu yang Bapak akan lakukan? Untuk pembelajaran berdiferensiasi proses, itu anak-anak saya suruh untuk berkelompok. Dari tugas kelompok itu, saya beri tugas produk, kemudian dapat mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Itu bagus sekali Pak ya, untuk berdiferen produknya. Bagaimana penerapannya Pak? Kalau untuk pembelajaran diferensiasi produk, yang saya akan terapkan pada waktu proses sedang berjalan, murid saya diberi tugas. Dalam tugas tersebut saya beri tugas untuk membuat bahan kerajinan agar murid kreatif, membuat bahan bekas diberi kebebasan sesuai dengan minat dan kemampuan anak dari sisa-sisa botol plastik. Seperti itu, Bu. Ya, ini tentunya sangat menarik Pak ya. Kalau boleh saya rangkum dari permasalahan tadi, Pak Dirhan akan melakukan restitusi, melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk. Dari rencana tersebut, rencana mana yang akan Pak Dirhan laksanakan atau Pak Dirhan lakukan? Nah, restitusi atau segitiga restitusi sesuai dengan tahapannya, Bu. Seperti itu. Ya. Jadi tahapan seperti apa itu, Pak? Tahapan restitusi meliputi dengan validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Itu untuk tahapan restitusinya, Bu. Dalam melakukan segitiga restitusi,
Adakah yang bisa membantu Pak Dirhan? Yang untuk membantu sih, saya akan berkoordinasi dengan rekan guru dan kepala sekolah sebelum melakukan segitiga restitusi ini. Jadi intinya saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan guru yang ada di sekolah, Bu. Iya, baik Pak Dirhan. Kira-kira dari percakapan kita hari ini yang Pak Dirhan dapatkan itu seperti apa, Pak? Untuk dari percakapan hari ini, saya mendapat gambaran ya Bu, yaitu bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya, kemudian dengan cara adanya menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Iya, alhamdulillah Pak Dirhan ya, sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif. Oke, saya tunggu Pak ya kabar-kabarnya Pak Dirhan. Mungkin percakapan kita hari ini boleh kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Semoga rencana-rencana Iya ya Bu. yang Pak Dirhan rancang akan berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Hari ini sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan insya Allah apa yang nantinya saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Iya, sama-sama Pak Dirhan. Mungkin kalau misalkan butuh teman bercerita lagi, boleh langsung hubungi saya Pak. Semoga kita bisa berdiskusi atau ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Begitu ya Pak. Iya Jadi Bu. saya cukupkan sampai di Iya. sini. Mudah-mudahan apa yang Pak Dirhan rencanakan akan berjalan dengan baik. Iya siap Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tasya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ain. Gimana kabarnya hari ini, Ibu Tasya? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Ain? Alhamdulillah Bu, baik juga. Sebelumnya kita melakukan coaching. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bu Tasya. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Terus pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian Ibu Tasya memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Tasya adalah kompetensi apa yang akan Ibu Tasya lakukan atau Ibu Tasya kembangkan pada coaching kali ini? Iya. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Ibu sih? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini?
Iya, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, Bu. Demikian dulu ya pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu untuk melakukan coaching dengan Koci. Ya, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam bahagia guru penggerak.